Assalamualaikum. Mendapati 3 teguran yang saya alami, yaitu teguran pedoman komunitas, membuat channel saya atas nama Udo Farno yang 715.000 subscriber dinonaktifkan atau di-banned atau dihapus permanen oleh YouTube. Dan di sini kalian melihat Udo Farno official yang dulu adalah Udo Farno. Inilah sambungan part kedua dari penjelasan saya tentang hilangnya channel YouTube. Kalau kalian ingin menonton, linknya ada di deskripsi. Simak terus untuk part keduanya. Teman-teman, ketika saya lagi duduk-duduk, kemudian teman saya memberitahu bahwasanya channel YouTube saya tidak ada lagi. Kemudian di grup Facebook ramai, kemudian di grup sosial media lainnya ramai yang menanyakan keberadaan channel YouTube saya atas nama Udo Farno. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan kepada teman-teman apa yang terjadi. Yang terjadi intinya di sini, channel YouTube Udo Farno dihapus karena melanggar pedoman komunitas. Dan email yang saya dapati pertama sekali ketika saya mendapati teguran tersebut, kurang lebih emailnya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, "Hi Udo Farno, we have reviewed your content and found server. Tim komunitas kami menyatakan video Anda melanggar ketentuan kami. Oleh sebab itu, kami melakukan penghapusan pada channel Anda." Seperti di sini ya, ada remove channel. Artinya di sini intinya penghapusan pada channel YouTube Udo Farno karena melanggar pedoman komunitas. Lalu di sini hal yang terjadi katanya seperti itu. Akibatnya dari pelanggaran tersebut kami menghapus Anda secara permanen dan Anda tidak punya akses ke channel YouTube Anda lagi. Seperti yang kalian lihat seperti ini. Kemudian di sini jika kamu ingin menanyakan sesuatu, jangan ragu, hubungi saya, seperti itu. Nah, singkatnya dalam email ini langsung beruntun saya mendapatkan email kedua. Email kedua seperti ini, yaitu yang ini teman-teman. Nah, di sini, "Hai Udo Farno, channel YouTube kamu ada video yang terkena pedoman komunitas menurut kami. Dan videonya adalah berjudul seperti ini, cara mengetahui password WiFi yang sudah terhubung di Android." Nah, cara mengetahui password WiFi yang sudah terhubung di Android ini adalah cara yang ketika kalian duduk di kopi atau di tempat suatu kafe, lalu ada teman kalian yang sering nongkrong di situ. Kafe tersebut memiliki WiFi. Kemudian kalian baru berkunjung ke kafe tersebut. Kemudian kalian sama-sama pergi ke kafe tersebut. Nah, sampai di sana pelayannya jauh. Kamu tidak ingin meminta password WiFi tersebut kepada pelayannya. Kemudian kamu tanya kepada teman kamu yang sering di situ, yang sudah terhubung sebelumnya ke WiFi tersebut. Jadi kamu tanya, "Bro, WiFi-nya apa? Saya sudah tersambung." "Saya lupa bro, saya nggak ingat." Oh, nah cara seperti inilah yang saya ajarkan. Bukan membobol WiFi, tapi dengan cara melihat password WiFi yang sudah terhubung di Android si kawan. Kalau mencuri kan beda, kalau membobol kan beda. Tapi kalau ini saya ajarkan ketika kita nongkrong dan saya sudah tersambung di WiFi, lalu ada teman saya yang memindai kode QR-nya di handphone saya, lalu ia juga tersambung. Nah, logikanya begini, ini kan pindai kode QR, lalu ia juga tersambung dan ia juga membayar minuman yang ada di situ. Artinya kalau ia memindai pun dengan cara begitu ia masuk ke WiFi karena ia duduk di kafe dan meminum. Lalu di sana ada orang lain, seorang pelayan kafenya tadi, kalau kita minta pun ia juga terhubung, ia juga minum kopi dan membayarnya dan duduk di kafe tersebut. Dan aplikasi yang saya gunakan pada waktu itu untuk kode pindai WiFi itu dari Play Store. Jadi tersedia di Play Store. Nah, kalau di handphone-handphone yang lain tanpa download aplikasi ada seperti Oppo Reno 2. Kalau misalnya saya duduk di kafe, lalu saya terhubung, teman saya tadi tidak
perlu memasukkan kata sandi. Cukup ia buka wifi-nya, lalu ada di situ katanya kalau di Oppo Reno 2 pindai kode QR. Langsung dipindai, langsung ketemu dan langsung login tanpa memasukkan kata sandi. Kurang lebih seperti itulah video saya yang terkena pelanggaran pedoman komunitas yang membuat saya terhapus. Bang, apakah cuma sekali mendapati teguran? Tidak, yaitu adalah video cara mengetahui aktivitas pacar di Facebook. Cara mengetahui aktivitas pacar di Facebook tersebut itu judulnya saja yang ngeri. Kalau masalah caranya, cara mengetahui aktivitas pacar di Facebook itu kalau nggak salah saya buat 3 cara. Nah, 3 cara tersebut yaitu dengan cara kita harus memegang handphone si pacar kita. Lalu kita masuk ke akun Facebooknya, lalu kita cek di histori pencarian siapa-siapa saja yang dicari oleh pasangan kita. Kemudian siapa saja yang selalu berada di historinya atau cerita-cerita di Facebook. Siapa saja orang-orang yang paling sering muncul di situ. Kemudian siapa saja orang-orang yang paling sering muncul di beranda Facebooknya. 3 cara tersebut saya buat di situ untuk mengetahui aktivitas pacar. Nah, di situ saya jelaskan harus menggunakan handphone atau akun Facebook orang yang ingin kalian ketahui aktivitasnya. Baik itu pacar, adik, teman, siapapun dia, tapi saya buat judulnya menggunakan pacar. Nah, cara mengetahui tersebut itu adalah sesuatu cara ketika kita ingin melakukan atau mengetahui histori orang atau apa yang ia lakukan di Facebook. Cara tersebut tidak membuka pesan, tidak membajak, tetapi kita pegang handphone atau kita pinjam handphone atau kita ambil seperti ini, lalu kita cek di histori Facebooknya, nama-nama itu yang keluar pasti itu adalah nama orang yang pernah dicarinya. Terlihat ngeri memang kalau masalah judul, tapi seperti itulah histori yang saya buat di video tersebut. Ya mungkin karena saya tidak menuliskan di deskripsi dengan jelas, ya itu mungkin suatu kesalahan untuk saya juga. Nah, yang ketiga saya terkena pedoman komunitas kembali, yaitu cara mendownload video di YouTube. Dan saya menggunakan sebuah aplikasi juga di Play Store, dan itu juga waktu itu terkena pedoman komunitas. Dan pada akhirnya semalam itu saya mendapati pesan, ya cara mengetahui password WiFi yang terhubung di Android membuat channel Udo Farno hilang. Jadi di video-video yang part ketiga saya akan bahas tentang pedoman komunitas, copyright, konten ID dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, dan apa yang belum kalian ketahui silahkan berkomentar di bawah video ini. Sampai sekarang kehilangan channel YouTube Udo Farno 715.000 subscriber. Perlahan-lahan mungkin bisa kita lupakan. Bantu saya terus bisa memberikan informasi mengenai tutorial seputar YouTube yang bisa mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang berada di luar sana. Bantu subscribe, like, share, subscribe sebanyak-banyaknya lah. Kalau ada channel kalian atau ada akun kalian 5, kalian subscribe lah, biar saya semakin semangat. Sedih kalau memang ini ya mau nangis. Ya udah gitu aja, nanti part 3 kita buat. Saya Udo Farno, assalamualaikum.